Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna hidup dan peak experience. Dari beberapa penelitian menemukan bahwa pengalaman religius dapat mengubah sikap, tujuan, perasaan, perilaku, dan makna hidup serta meningkatkan emosi positif. Dari beberapa penelitian menemukan bahwa adanya hubungan erat antara kebahagiaan dengan pengalaman religius, yang mana pengalaman religius ini disebutkan sebagai pengalaman emosi yang diperoleh melalui interpretasi religius atau spiritual. Pengalaman religius ini bukan hanya dari sekedar pengalaman seseorang dalam menjalankan ritual agamanya. Religius itu pengalamannya seperti apa sih? Pengalaman religius itu contohnya seperti pengalaman yang berhadapan dengan kematian, yang mana pengalaman ini terjadi di luar peran aktif individu yang mengalaminya. Atau contoh lebih umumnya yaitu berupa pengalaman kekaguman, pengalaman sukacita, pengalaman yang bermakna spiritual, serta pengalaman puncak. Abraham Maslow mendefinisikan aktualisasi diri sebagai sebuah tahapan spiritualitas seseorang, yang mana ketika seseorang berlimpah dengan kreativitas, intuisi, keceriaan, sukacita, kasih, kedamaian, toleransi, kerendahan hati, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan misi untuk membantu orang lain dalam mencapai tahap kecerdasan spiritual. Menurut Maslow, pengalaman spiritual merupakan puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia serta merupakan peneguhan dari keberadaannya sebagai makhluk spiritual. Abraham Maslow juga menyatakan bahwa pengalaman spiritual telah melewati hierarki kebutuhan manusia, going beyond humanness atau melampaui batas kemanusiaan, kepribadian, aktualisasi diri, dan sebagainya. Selain Abraham Maslow, ada Muhammad Takdir Ilahi yang mengungkapkan bahwa kematangan beragam seseorang merupakan pengalaman puncak yang sangat tinggi dalam proses pencarian jati diri dari suatu agama. Kematangan beragama mengindikasikan bahwa seseorang memiliki landasan teologis yang kuat yang disertai pengaplikasian nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran sebuah agama. Dengan kata lain, kematangan beragama merupakan nilai-nilai spiritual yang mencapai kedewasaan dalam mengimplementasikan substansi agama secara holistik dan bukan secara parsial. Dengan memahami gambaran mengenai kematangan beragama tadi, seseorang dituntut untuk memiliki kesadaran intelektual dan spiritual secara bertahap dalam rangka menuju spiritualitas yang tinggi. Kesadaran intelektual dan spiritual ini merupakan kunci utama manusia dalam menelusuri jejak-jejak makrifat ketika mendekatkan diri kepada Tuhannya. Untuk memahami pemahaman tersebut memang cukup sulit dan membutuhkan keseriusan yang sangat tinggi, yang mana itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama ada proses perkembangan keagamaan seseorang tidak pernah selesai dan utuh, yang mana artinya selalu bersifat dinamis sesuai dengan tingkatan kematangan dan kedewasaan kita dalam menyelami religiusitas yang lebih menjanjikan. Yang kedua ada kematangan beragama bukan berarti sama dengan kematangan fisik seseorang. Semua itu diperoleh melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan serta membutuhkan kedewasaan sehingga membentuk keyakinan yang kuat dalam mencapai kematangan. Yang ketiga ada adanya kebergantungan pada satu konsep keagamaan, dan kematangan beragama boleh dipahami dalam berbagai pandangan karena masing-masing memiliki alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada 2 pandangan yang relevan mengenai pemahaman kematangan beragama. Yang pertama ada dari sudut pandangan individu. Kita dapat memahami bahwa esensi yang paling tinggi dari perkembangan kedewasaan beragama, walaupun hal itu dalam aspek individu kurang berarti dan berbeda dari yang lain. Dengan kata lain, sudut pandang pertama sangat signifikan bagi kematangan beragama. Yang kedua ada dari sudut pandang universal. Ketika kita berpikir bahwa konsep ideal menunjukkan perkembangan keagamaan dapat diukur dan dikomparasikan dengan pandangan lain. Selanjutnya ada beberapa tokoh psikolog yang mengungkapkan juga. Yang pertama ada menurut Alport. Alport ini adalah salah seorang yang memiliki pertimbangan cukup serius terhadap konsep kematangan beragama. Menurutnya, kematangan beragama ada sebuah karakter utama yang dilandasi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada sentimen kematangan beragama pertama kali adalah dibedakannya hal-hal yang baik atau kritik terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada kematangan beragama terkait dengan tekanan emosi yang sangat kuat. Selanjutnya, yang ketiga ada kematangan beragama adalah konsistensi dari konsekuensi moral. Selanjutnya ada menurut William James.
Menurutnya, kematangan beragama dalam pandangan James ini lebih menitik beratkan pada pengalaman keagamaan yang telah direngkuh seseorang dalam rangka mencari jati diri dan makna hidup yang sebenarnya. James ini membagi kriteria kematangan beragama dalam 4 aspek, yaitu yang pertama ada sensibilitas akan eksistensi kekuasaan Tuhan, yang kedua ada kesinambungan dengan Tuhan dan pasrah, yang ketiga ada perubahan emosi yang terdalam, dan yang terakhir ada perasaan bahagia, kasih sayang, dan keharmonisian akan tumbuh berkembang. Selanjutnya yang ketiga ada menurut Wimans. Wimans ini adalah psikolog yang memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan kematangan beragama manusia. Wimans ini membagi norma atau standar kematangan beragama sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama ada tujuan hidup layak ditinjau dari segi kemanusiaan. Yang kedua ada loyalitas yang sempurna. Yang ketiga ada efisiensi dalam mencapai tujuan. Yang keempat ada sensitivitas dalam memandang nilai. Yang kelima ada loyalitas terus tumbuh. Dan yang keenam ada loyalitas sosial. Selanjutnya menurut Erich Fromm. Erich Fromm ini membandingkan dalam 2 konteks, yaitu yang pertama ada keagamaan otoriter yang dipahami sebagai bentuk ajaran yang datang dari luar dan bersifat otoriter atau mengekang terhadap pribadi seseorang. Dan yang terakhir ada keagamaan humanis. Konsep ini dipahami sebagai bentuk kerinduan akan nilai agama dalam pikiran pribadinya sehingga bersifat humanis. Sekian itu tadi penjelasan mengenai makna hidup dan experience. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.